Halo semuanya, perkenalkan saya Febronia Lawabria, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Nusa Cendana tahun 2024 gelombang 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat bagi para guru sebagai sosok yang diteladani dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntutan hidup dalam tumbuhnya anak-anak. Pendidikan di Indonesia telah ada jauh sebelum kemerdekaan, di mana pada tahun 1854 beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintahan. Kemudian, pada tahun 1864, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan berhitung. Pendidikan yang diberikan Belanda tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Kemudian, pada tahun 1922, berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara tersebut, berdirilah Taman Siswa tepatnya pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan gerbang emas menuju kemerdekaan Indonesia. Mari kita membahas tentang pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik menjadi warga yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Pendidikan di era ini, bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Pendidikan di Indonesia memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, lalu pendidikan menengah, dan pada tingkat tertinggi ada pendidikan tinggi. Seiring berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia pun semakin mengalami perkembangan. Salah satunya adalah pendidikan pada abad ke-21. Pada abad ini dikenal dengan abad globalisasi. Pada saat itu, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja. Akan tetapi, pembelajaran juga terfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.